Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Meta Nursita, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani rekan-rekan semua dalam membahas dan mendalami mata kuliah akuntansi keuangan 2. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu definisi liabilitas jangka pendek, jenis dan contoh liabilitas jangka pendek, dan akan diakhiri dengan penyajian liabilitas jangka pendek. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, dalam mata kuliah akuntansi keuangan 2, ini kita akan memahami bahwa liabilitas jangka pendek ini merupakan pembahasan utama yang harus kita ketahui sebelum memahami secara utuh materi akuntansi keuangan 2. Memahami bahwa liabilitas jangka pendek adalah kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal. Liabilitas ini mencakup utang dagang, utang pajak, gaji yang belum dibayarkan, dan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode tersebut. Keberadaan liabilitas jangka pendek ini sangat penting sebagai indikator likuiditas perusahaan. Analisis terhadap liabilitas jangka pendek mampu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam waktu dekat, yang tercermin dalam rasio lancar atau current ratio. Nah, dalam materi yang akan dibahas ini, saya akan membahas mengenai definisi secara utuh mengenai liabilitas jangka pendek, jenis dan contoh liabilitas jangka pendek, serta penyajian liabilitas jangka pendek. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah definisi liabilitas jangka pendek. Seperti yang sudah saya katakan pada pembukaan awal, di mana memahami bahwa liabilitas jangka pendek ini merupakan kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu kurun waktu dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal. Selain itu, liabilitas jangka pendek ini juga memiliki ciri utama, yaitu jatuh tempo dalam waktu dekat, biasanya paling lama 12 bulan sejak tanggal pelaporan, serta bersifat lancar karena pelunasannya ini dilakukan dengan aset lancar seperti kas atau piutang usaha. Kewajiban ini harus diakui apabila ada kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi dari entitas dan nilainya dapat diukur secara andal. Menurut pendapat para ahli mengenai liabilitas jangka pendek, menekankan pentingnya pos ini dalam menilai likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Ahli akuntansi juga menyatakan bahwa liabilitas jangka pendek harus dikelola dengan baik karena merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu dekat. Biasanya kurang dari 1 tahun, pengelolaan yang buruk juga dapat mengganggu likuiditas dan menyebabkan kesulitan keuangan. Definisi menurut para ahli, salah satunya dari PSAK 57, pengertian dari liabilitas jangka pendek ini merupakan kewajiban kini entitas atau perusahaan yang berasal dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya ini berakibat pada arus keluar sumber daya entitas yang tentunya dapat mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas jangka pendek ini kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau selama 12 bulan ya. Di sisi lain, Munawir tahun 2014 mengungkapkan bahwa hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya ini akan dilakukan dalam jangka pendek, yaitu 1 tahun sejak tanggal neraca, dengan penggunaan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Di sisi lain, Kyoso et al. Tahun 2018 mengungkapkan liabilitas jangka pendek ini merupakan kewajiban yang diharapkan perusahaan akan menyelesaikan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normalnya perusahaan. Contohnya ada liabilitas jangka pendek yaitu account payable, wage payable, bank loan payable, dan interest payable.
Nah, dari pendapat para ahli yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek ini merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu dari 1 tahun, dan pengelolaannya sangat penting untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Memasuki pembahasan yang kedua, ada beberapa jenis dan contoh liabilitas jangka pendek nih. Berikut dapat kita lihat jenis dan contoh liabilitas jangka pendek. Jenis liabilitas jangka pendek yang pertama ada utang usaha atau account payable. Account payable ini merupakan kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Contohnya ada toko membeli barang dagangan kredit senilai 50 juta. Kemudian itu akan dicatat sebagai utang usaha. Contoh yang kedua yaitu utang wesel jangka pendek atau notes payable. Notes payable ini merupakan pinjaman jangka pendek yang tercantum dalam dokumen resmi seperti promissory note. Contohnya, seperti perusahaan ini meminjam 100 juta rupiah dari bank dengan jatuh tempo selama 6 bulan. Pencatatan tersebut akan dicatat sebagai utang wesel. Oke, contoh selanjutnya ada utang gaji atau payroll liabilities. Payroll liabilities ini merupakan kewajiban untuk membayar gaji, upah, atau tunjangan yang belum dibayarkan hingga akhir periode. Sebagai sebuah contoh, apabila perusahaan menunda pembayaran gaji sebesar 20 juta rupiah kepada karyawannya, maka ini akan dicatat sebagai utang gaji. Contoh selanjutnya ada utang pajak atau tax payable. Utang pajak atau tax payable ini merupakan pajak yang telah dihitung dan harus dibayarkan kepada pemerintah dalam jangka waktu dekat. Sebagai sebuah contoh, perusahaan wajib menyetor PPN-nya sebesar 15 juta rupiah dalam waktu 1 bulan, dan ini akan dicatat sebagai utang pajaknya. Contoh selanjutnya ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini merupakan pinjaman dari bank yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sebagai sebuah contoh, perusahaan mengambil pinjaman jangka pendek sebesar 50 juta rupiah dari bank, kemudian pencatatan ini akan dicatat sebagai utang bank jangka pendek. Selanjutnya, ada beban yang masih harus dibayarkan. Ini merupakan biaya operasional yang belum dibayarkan hingga akhir periode oleh perusahaan. Contohnya ada tagihan listrik atau air yang belum dibayar. Ini akan dicatat sebagai beban yang masih harus dibayarkan. Dengan memahami jenis-jenis liabilitas jangka pendek ini, sangat penting untuk penyajian laporan keuangan yang akurat dan pengelolaan likuiditas perusahaan. Dalam penyajian liabilitas jangka pendek, penyajian akan dilakukan secara terpisah antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting untuk memberikan gambaran mengenai likuiditas dan struktur kewajiban perusahaan. Liabilitas jangka pendek ini akan dicatat di bagian kewajiban lancar pada neraca atau balance sheet. Teman-teman semua, keberadaan liabilitas jangka pendek sangat penting sebagai indikator likuiditas perusahaan. Analisis terhadap liabilitas jangka pendek ini akan membantu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka waktu dekat yang tercermin dalam rasio lancar atau current ratio. Jika tidak dikelola dengan baik, liabilitas jangka pendek dapat mengganggu arus kas dan kestabilan finansial perusahaan. Teman-teman semua, berdasarkan materi yang sudah dibahas hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu liabilitas jangka pendek bagi perusahaan ini akan menempatkan sebagai kewajiban yang harus dilunasi dalam kurun waktu dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Contohnya ada apa saja? Utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang bank jangka pendek, beban yang masih harus dibayarkan, pendapatan diterima di muka, serta utang dividen. Penyajian liabilitas jangka pendek ini akan dilakukan di bagian kewajiban lancar pada neraca dan dipisahkan dari liabilitas jangka panjang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur kewajiban dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Terima kasih banyak rekan-rekan semua sudah nonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke rekan-rekan lainnya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.